Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film superhero asal Amerika Serikat, judul Eternal. Film ini produksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture. Ini merupakan film ke-26 di MCU. Disutradarai oleh Chloe Zhao yang menulis skenario bersama Patrick Burleigh, Ryan Firpo, dan Gus Firpo. Bintangi oleh Gemma Chan sebagai Cersei, Richard Madden sebagai Ikaris, Kumail Nanjiani sebagai Kingo, Liam Hawke sebagai Sprite, Brian Henry sebagai Pathos, Lauren Ridloff sebagai Makari, Barry Keoghan sebagai Druid, Don Lee sebagai Gilgamesh, Haris Patel sebagai Karun, Kit Harington sebagai Dan Whitman, Salma Hayek sebagai Ajak, dan Angelina Jolie sebagai Tina. Sebelum kita mulai alur ceritanya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau akun sosial media yang lainnya juga. Dan mari kita mulai alur ceritanya guys. Check it out. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, 10 Eternal berkekuatan super Ajak, Cersei, Ikaris, Kingo, Sprite, Pastos, Makari, Druid, Gilgamesh, dan Tena dikirim oleh Celestial Arishem ke bumi dengan kapal luar angkasa mereka, yaitu Domo, untuk memusnahkan Deviant yang invasif. Deviant terakhir tempatnya dibunuh pada tahun 1521 ketika pendapat kelompok tersebut berbeda mengenai kelanjutan hubungan mereka dengan umat manusia. Selama 500 tahun berikutnya, mereka kebanyakan hidup terpisah menunggu perintah Arishem. Saat ini, Cersei dan Sprite tinggal bersama di London. Setelah pasangan Cersei Ikaris meninggalkannya berabad-abad sebelumnya, dia sekarang menjalin hubungan dengan manusia bernama Dan Whitman yang bekerja di Museum Sejarah Alam. Ketika ketiganya diserang oleh Deviant Crow, Ikaris datang dan mengusir makhluk itu. Tiga Eternals melakukan perjalanan ke South Dakota untuk bersatu kembali dengan pemimpin mereka Ajak, hanya untuk menemukannya mati. Cersei secara anumerta dipilih oleh Ajak sebagai penggantinya, memberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Arishem. Cersei mengetahui bahwa misi Eternal sebenarnya adalah untuk mempersiapkan bumi untuk kemunculan The Emergence. Arishem menjelaskan bahwa selama jutaan tahun dia telah menanam benih Celestial dalam planet di mana energi dari populasi besar memungkinkan Celestial baru lahir. Deviant dikirim untuk menghancurkan predator puncak setiap planet untuk memastikan pengembangan kehidupan cerdas. Tapi ketika Deviant berevolusi dan mulai berburu populasi asli planet, Arishem menciptakan Eternals untuk melawan mereka. Dengan pembalikan Blip, bumi telah mencapai populasi yang diperlukan untuk kelahiran Tiamut surgawi yang akan mengakibatkan kehancuran bumi. Berharap untuk menunda Emergence, Eternals berkumpul kembali. Di kediaman Druid di hutan hujan Amazon, mereka diserang oleh para Deviants. Mereka membunuh Deviant, kecuali Crow yang membunuh Gilgamesh sebelum melarikan diri. Fastos mengusulkan Unimind, yaitu hubungan antara semua Eternal yang akan memberi Druid kekuatan yang cukup untuk membuat Tiamut tertidur dengan kekuatan pengendalian pikirannya. Namun Ikaris mengungkapkan bahwa Ajak memberitahunya tentang kemunculan Emergence berabad-abad sebelumnya. Ketika Ajak mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menghentikan Emergence, dia membawanya ke Deviant yang membunuhnya. Sprite bergabung dengan Ikaris karena cintanya yang tak terbalas untuknya, sementara Kingo memilih untuk pergi. Makari menempatkan tempat Emergence, sebuah gunung berapi aktif di Samudra Hindia di mana Ikaris dan Sprite berusaha menghentikan mereka. Druid melumpuhkan Sprite dan Pastos menahan Ikaris. Crow tiba dan dibunuh oleh Tena. Druid tidak dapat membuat Tiamut tertidur dan Cersei malah mencoba mengubahnya menjadi marmer. Ikaris melepaskan diri dari pengekangannya dan pergi untuk membunuh Cersei, tapi mendapati dirinya tidak mampu karena cintanya padanya. Baik dia dan Sprite bergabung dengan yang lain di Unimind dan Cersei mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengubah Tiamut menjadi marmer. Merasa bersalah, Ikaris terbang ke matahari. Atas permintaan Sprite, Cersei menggunakan energi yang tersisa dari Unimind untuk mengubah Sprite menjadi manusia, mengakhiri status kekanak-kanakannya yang permanen. Kemudian Druid dan Makari berangkat ke Domo untuk menemukan Eternals di planet lain dan memperingatkan mereka tentang Emergence, sementara Cersei, Pastos, dan Kingo tetap di bumi. Dan menyatakan cintanya pada Cersei dan akan mengungkapkan rahasia tentang sejarah keluarganya ketika dia, Pastos, dan Kingo diangkat keluar angkasa oleh Arishem. Tidak senang dengan pernyataan mereka, Arishem mengatakan dia akan menyelamatkan umat manusia. Jika ingatan Eternals
menunjukkan bahwa manusia layak untuk hidup, bersumpah untuk kembali untuk penghakiman. Dia membawa ketiganya bersamanya ke dalam singularitas. Dalam adegan kredit, Tena, Makari, dan Rick bertemu Eros Abadi, saudara Thanos, dan asistennya Pete the Troll yang menawarkan bantuan mereka. Dalam adegan pasca kredit, dan membuka sebuah kasus yang berisi pedang ebony dan orang yang tak terlihat, mempertanyakan apakah dia siap untuknya. Jadi tadi guys, alur cerita filmnya, semoga kalian suka. Komen di bawah, bacakan alur cerita film favorit kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.